Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa dengan kami lagi di channel kami. Pagi hari ini saya ingin berbagi bagaimana meracik pakan yang tepat menurut pengalaman kita gitu ya. Yang pertama, pastikan tempat pakan kita itu aman dari tikus terutama ya, supaya nggak dimakan terutama pakan kita, dan juga supaya tidak ada kotoran maupun kencing tikus di pakan kita. Karena itu berbahaya, kencing tikus kita tahu sendiri ya, bisa menimbulkan penyakit pes bagi manusia pun. Kita lihat di sini, ini pakan-pakan kita. Oke, nah, ya, pakan kita ada dedak ini. Ya, ini dedak. Ini ya, mungkin sudah pada tahu dedak atau katul. Oke, satu katul ya. Kemudian ini por ya, por atau konsentrat gitu ya. Oke, kemudian ini ada menir itu pecahan beras, ini menir ini, nah, masih bagus juga kondisinya ya, menir. Dan kemudian ada tepung jagung giling. Ini 4 formula pakan yang biasa saya gunakan. Nah, pastikan ya, sebelum kita memberi pakan ayam kita, kondisi dari dedak dan yang lain itu dalam kondisi bagus. Contohnya dedak ini, pilih yang lembut ya, yang lembut dan baunya masih bau baru gitu ya, bau dedak yang baru, jangan sampai udah tengik gitu ya. Oke, terus komposisinya bagaimana? Nah, untuk dedak itu selain memang di situ banyak kalori ya, banyak karbohidrat, cuman kalau bisa dedak itu tidak lebih dari 30% ya, 30% dari formula pakan kita komposisinya. Karena apa? Kalau lebih dari 30% itu kurang bagus buat ayam piaraan kita. Karena ayam dedak ini mengandung lemak dan juga ada asam fitat ya. Dan itu bisa menyulitkan pencernaan ayam kita ya. Jadi nanti pertumbuhannya pun terganggu gitu ya. Oke, kita contohkan ini. Kita ambil contoh ini, dedaknya sekitar 20% ya. Dedak ini ada kalorinya lah, mungkin sekitar 9 atau sampai 10%. Proteinnya gitu ya. Kita anggap sekitar 20%, oke. Kemudian yang lain, nah, kalau bisa kita memang pornya kandungannya lebih banyak, mungkin sekitar anggap aja 40% lah gitu ya. 40%. Dan pornya kalau untuk ayam Bangkok ini mungkin berbeda dengan untuk ayam petelur ya, yang perlu protein tinggi, atau ayam yang lain. Nah, ini mungkin cukup dengan 17%. Kan kalau kita beli konsentrat atau por itu macam-macam. Ada yang 17%, ada yang 20%, 22%, ada yang 23% kandungannya gitu. Nah, ini itu untuk pornya. Nah, kemudian kita kasih menir atau pecahan beras ya, anggap aja 10% lah. Oke ya, 10% ini menirnya. Oke, dan kemudian tepung jagung giling ini sebenarnya substitusi dari menir saja, karena kandungannya hampir sama dengan menir ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semuanya, kalau kita namanya kita berusaha itu serahkan pada ahlinya. Karena itu saya ketika peternak ayam Bangkok ini, saya juga punya konsultan. Saya selalu bertanya pada dokter hewan gitu ya, mengenai bagaimana pakannya, bagaimana obatnya dan sebagainya. Oke. Kemudian dari racikan ini biasa saya tambahkan nasi ya. Nasi ini kandungannya hampir sama juga dengan beras, dengan jagung, dengan dedak. Cuman ini penambah energi saja gitu ya. Oke. Dan juga penambah selera ayam. Biasanya ayam suka kalau ada pakai nasi. Kemudian dicampur ya, tambahkan sedikit air di situ. Usahakan airnya yang bersih, jangan sampai airnya kotor ya, karena nanti berpengaruh pada kesehatan ayam-ayam kita. Dikit saja airnya ya. Nah, nanti kita buktikan setelah kita campur seperti ini. Nah, seperti ini adukannya. Oke. Tambah air lagi ya.
Oke, kita campur. Nah, sekali lagi sebagai tambahan bahwasanya kalau Anda ingin menambahkan yang lain di sini ya, misalnya Anda tambahkan jagung utuh ya, itu boleh sebagai tambahan di pagi hari seperti ini contohnya. Pagi hari saya tambahkan jagung dulu ya. Nah, sekarang kita tunjukkan ini bagaimana reaksi ayam kita dengan racikan pakan kita tadi ini. Lihat nih. Nah, lumayan ya, jadi mereka semangat makannya, senang ya dengan campuran ini. Dan ini terutama untuk ayam-ayam dewasa ya. Ini untuk ayam-ayam umur 3 bulan ke atas lah. Nah, kita ambil contoh ya bagaimana hasilnya ini. Nah, ini ayam saya ini usianya 3 bulan, jantan ya, dari ras Bangkok ini. Ini dengan pakan formula yang sudah kita berikan ya. Ini lihat bentuk kepalanya gitu ya, badannya juga bagus. Ini usia 3 bulan ya, dan ini sudah saya beri pakan ini. Nah, nanti kita akan berikan sedikit gambaran bagaimana pakan ayam ini kalau dari mulai usia 1 hari gitu ya. Kalau ini sudah usia 3 bulan, makanya kita kasih pakan yang seperti ini. Kita umbar juga, kita lepas supaya badannya lebih kuat, otot-ototnya lebih bagus ini. Oke, ini contoh bagaimana racikan pakan saya tadi, dan ini kelihatan ya, lihat ayam-ayam kita lahap makannya ya. Oke. Sekali lagi tadi ya, komposisinya diusahakan yang tepat ya, katolnya atau dedaknya sekitar maksimal 30% supaya nanti ayam mudah menyerap ya. Kalau lebih dari itu agak susah terserap karena di katol ada asam fitat dan juga lemak yang cukup sulit untuk dicerna ayam, sehingga nanti prosesnya lama dan ayamnya jadi bobotnya kurang gitu ya. Itu menurut pemahaman yang saya pelajari. Oke ya, intinya kalau kita berternak yang pertama dibikin simpel saja ya, tidak usah terlalu rumit, tapi tetap kita harus tahu ilmunya, belajar ya, dan juga bertanya pada yang ahli ya. Saya kebetulan juga punya langganan atau teman gitu ya yang selalu saya tanya, namanya Dokter Ali, dokter hewan itu, dan beliau yang selalu membantu saya ya, advice saya bagaimana meracik pakannya, bagaimana racikan untuk obatnya dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang perlu saya bagi pada pagi hari ini, contoh racikan pakan saya gitu ya. Ada dedak, ada pur ya, ada menir, dan juga ada jagung giling. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.